What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas anak di era digital, bagaimana perlindungan dari ancaman KBGO. Selamat Hari Anak Nasional HAN 2024 buat seluruh anak di Indonesia. Tema Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju, di mana salah satu subtemanya adalah anak cerdas berinternet sehat. Tema ini dimaksudkan agar anak Indonesia paham dan mampu memilih mana yang baik dan yang buruk nih dalam penggunaan internet di zaman sekarang yang kayaknya nggak bisa ya tanpa internet. Nah, harapannya nih dapat mencegah berbagai dampak buruk yang terjadi kala anak menggunakan internet. Nah, survei Kementerian PPPA dan UNICEF pada 2023 tercatat hampir 95% anak usia 12-17 tahun mengakses internet minimal 2 kali sehari. Tapi sayangnya pemanfaatan internet ini dibarengi dengan peningkatan angka kekerasan berbasis gender online triwulan 1 2024 jika dibandingkan tahun lalu. Ini berdasar data Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFNET). Rentan usia korban terbanyak yakni 18-25 tahun sebesar 57%. Sementara kasus KBGO anak di bawah 18 tahun menempati peringkat kedua tertinggi mencapai 26%. Bentuk KBGO di triwulan 1 2024 diantaranya ancaman dan penyebaran konten intim, pemerasan seksual atau doxing, flaming atau pesan proaktif, morphing atau membuat gambar atau video dengan wajah orang lain, serta mengakses akun tanpa izin dan mungkin masih banyak lagi ya jenis-jenis KBGO-nya. Sedangkan riset terbaru KBGO dari Task Force mencatat ada 148 aduan yang diterima dalam 3 tahun terakhir. Terdapat 31 kasus yang korbannya berusia 15-18 tahun. Pelakunya itu ditemui rata-rata dari kenalan daring baik medsos ataupun game online. Karena itulah di Hari Anak ini What's Trending khusus menyoroti soal kekerasan berbasis gender online KBGO sekaligus soal perlindungannya pada anak. Tapi sebelumnya yuk kita dengerin dulu komentar netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @fmb9id_. Selamat Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional diperingati dengan tujuan meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak, mulai dari hidup, tumbuh, berkembang, juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lanjut @kemenparekraf. Selamat Hari Anak Nasional. Anak-anak punya peran penting bagi kemajuan suatu bangsa, serta memiliki potensi untuk mendorong perubahan yang lebih baik lagi. @resxx. Selamat memperingati Hari Anak Nasional. Anak-anak membawa harapan untuk masa depan kita yang lebih cerah dan impian masa depan kita yang bahagia. @ndoxx. Maraknya pemberitaan kasus kekerasan seksual pada anak seperti tidak ada habisnya. Kasus ini menjadi fenomena gunung es karena para korban enggan melapor atau bercerita tentang perlakuan asusila yang dialami. Bahkan pada orang tua sendiri pun tidak berani. Hal ini dilatari berbagai alasan, seperti ancaman dari pelaku atau perasaan takut sekaligus malu. @iimxx. Kalau kekerasan pada perempuan dan anak tinggi, yang harusnya dikampanyekan adalah pentingnya kesadaran membangun ruang publik dan private yang aman, bukan malah ngatur pakaian kayak gimana. Kalau di rumah aja gak aman, terus kapan atau di mana perempuan bisa merasa aman? @putxx. Perlu lebih banyak orang paham soal kekerasan berbasis gender online ini, apalagi orang tua. Seprotektif apapun kita ke anak, celah bahaya selalu ada di internet. @inxx. Istilahnya macam-macam, tapi kejahatannya sama aja dari waktu ke waktu. @aluxx. Stop normalisasi komentar melecehkan lah, kan dia pakai bajunya mancing. Lagian dia joget-joget di internet, padahal mereka cuma mau berekspresi gak pengen dilecehin. Yang terakhir @chatxx. Awasi medsos anak, ajarkan hal-hal yang perlu dihindari dari orang asing. Seperti apa sih concern pemerintah di Hari Anak Nasional 2024 terkait kekerasan, khususnya KBGO? Soal ini kita mau obrolin bareng Asisten Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPPA, Ciput Eka Purwiyanti.
Ibu, ini kan Hari Anak Nasional 2024 itu kan temanya Anak Terlindungi Indonesia Maju ya Bu ya. Nah, gimana sih Ibu pemerintah ini memperingati Hari Anak Nasional tahun ini dan bagaimana nih Bu akan diimplementasikan dalam kerja-kerjanya nih? Ya, jadi sebetulnya tema utama ini tema yang diambil selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Kami tema utama tidak berubah karena memang dasar pemikirannya adalah untuk mempersiapkan Indonesia Maju sesuai tujuan Kabinet Indonesia Maju yang kedua dan juga tujuan Indonesia Emas 2045. Iya. Ini kan harus dipastikan anak-anak terlindungi dulu. Nah, dalam hal terlindungi itu otomatis semua hak-hak anak terpenuhi dan pada saat mereka dalam kondisi memerlukan perlindungan khusus ya tersedia layanan bagi mereka. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaannya sesuai dengan semangat dari penetapan Hari Anak Nasional di Kepres 44 tahun 84. Ini kan memang tujuannya sebetulnya untuk mengingatkan kembali orang-orang dewasa yang punya kewajiban untuk memberikan perlindungan anak. Nah, jadi orang dewasa ini mulai dari orang tua, kemudian keluarga anak, pemerintah dan pemerintah daerah, serta pihak lain, misalnya dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat lainnya, itu mereka mengingat kembali kewajiban-kewajiban mereka dan menyemangati gitu bahwa upaya-upaya baik yang telah kita lakukan itu wajib terus dilakukan dan kemudian menemukan juga isu-isu emerging yang saat ini ada dihadapi anak. Oke, baik. Bu, ini kan salah satu temanya juga ada soal kekerasan berbasis gender online ya Bu ya. Tapi kita melihat itu hanya salah satu aspek yang menghantui anak-anak kita kan di ranah daring. Tapi kita ingin sebetulnya juga mendorong anak-anak ini dan juga orang tua, orang dewasa paham. Jangan karena kekhawatiran kita, anak-anak itu akan jadi korban kekerasan seksual, eksploitasi di ranah daring, kemudian kita menghalangi mereka ke akses ke teknologi digital yang sebetulnya itu ya nggak bisa kita hambat gitu loh, karena itu udah keniscayaan harus dinikmati oleh anak-anak kita, jadi harus balance gitu. Jadi yang harus dilakukan ya anak punya keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri, dia paham bagaimana melindungi privasi. Kemudian bagaimana anak menghadapi bullying, bagaimana anak menghadapi predator-predator misalnya lewat child grooming. Nah itu dikasih strateginya, mereka dikasih skill. Dan mereka tahu kemana melapor dan cari pertolongan. Dan orang tua juga didampingi dalam hal digital parenting, Mbak Lea. Oke, Bu, tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri mungkin secara khusus untuk menekan kasus KBGO sendiri itu seperti apa, Bu? Jadi kita dua sisi jalan bareng. Jadi meningkatkan kapasitas anak dan orang tuanya untuk mereka siap mempergunakan gawai-gawai yang terkoneksi internet ini dengan bertanggung jawab, punya etika, dan memahami risiko-risiko yang dihadapi. Mereka paham red flag-nya seperti apa, green flag-nya seperti apa, dan disediakan juga teman-teman petugas layanan yang siap untuk juga membersamai, mendampingi anak-anak atau orang tua yang anaknya jadi korban. Karena ini kan mau nggak mau, Indonesia kan sangat luas ya, dan kita juga namanya anak di depan gawai, ini seperti dunianya sendiri, 24 jam nggak mungkin orang tua mengawasi anak. Guru juga nggak bisa. Jadi masih akan ada peluang anak itu jadi korban. Jadi kita juga harus siapkan teman-teman lembaga layanan di daerah sampai ke pusat yang siap untuk mendampingi anak-anak ini. Dan itu lengkap, mulai kebutuhan rehabilitasi medis, kalau dia ada persoalan medis ya, kemudian juga terutama dukungan psikososial, psikolog kalau diperlukan, dan juga bantuan hukum. Karena anak-anak juga ada risiko, mereka tidak hanya korban ya Mbak Lea, ada juga anak-anak yang kemudian dia karena nggak paham, kemudian dia bertindak melawan hukum tanpa anak-anak sadari. Nah, ini kan juga mereka perlu didampingi. Iya. Bu, tadi kan pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan edukasi literasi digital anak supaya dia bisa melindungi, memprotek dirinya sendiri. Tapi kalau terkait dengan program, ada nggak sih Bu program yang dikhususkan untuk meningkatkan literasi digital anak sendiri? Ada, itu macam-macam. Misalnya di Kemenkominfo itu ada gerakan siberkreasi.
Siberkreasi ini isinya tidak hanya relawan, aktivis, akademisi, tapi juga pengambil kebijakan. Di sana kemudian kan ini sudah program nasional Indonesia ya untuk meningkatkan literasi digital. Kemudian di kami bekerja sama dengan organisasi dan masyarakat dan dunia usaha yaitu Ekpat Indonesia dan juga YouTube itu punya program namanya Teman Anak. Nah itu sebetulnya internet aman bagi anak. Nah, ini juga program untuk meningkatkan literasi digital anak khusus tadi. Jadi memberikan skill anak dan juga mendorong anak-anak juga paham ada loh aspek-aspek lain yang itu juga menarik untuk mereka bisa gali dan itu juga berpotensi untuk misalnya new job, new careers gitu. Misalnya coding. Kemudian dengan coding mereka mempelajari coding, paham coding kan dia bisa jadi programmer, bisa bikin games atau apapun yang ini juga bisa jadi profesi. Nah, kemudian dengan Meta, ini grupnya Meta, kami juga melatih anak-anak, pertama dilatih tentang literasi digital, kemudian di tingkat selanjutnya, anak-anak yang telah dilatih tadi, kita buka lagi kesempatan kalau mereka berminat untuk menjadi peer educator atau pendidik sebaya. Nah, itu nanti ditambahkan latihan khusus, kita sebutnya Aman Warrior. Jadi anak-anak dan anak muda ini yang mereka punya talenta lain. Jadi ada misalnya anak dari Ambon, itu dia ikut seleksi untuk dilatih, dia pintar mendongeng dengan boneka tangan. Nah, dia kemudian melakukan edukasi-edukasi pada anak-anak dengan tingkat usia yang lebih dini. Yang dia bisa lebih clear, lebih menarik, menceritakan bahaya di ranah daring, kemudian gimana mereka harus cari pertolongan seperti apa, itu dengan cerita dongeng. Itu satu contoh. Kemudian nanti ada yang mereka punya skill yang lain, misalnya dia konten kreator di YouTube, dia selalu punya nih seri edukasi. Jadi semua berbasis pada talenta dan minat anak. Nah itu kami sebut Aman Warrior. Itu sudah 3 tahun dan kami ada punya di 20 provinsi. Anak-anak yang sudah dilatih dan ditetapkan jadi Aman Warrior ini. Mereka itu gigih terus, jadi tanpa disupport oleh harus ada anggaran gitu, enggak. Karena mereka udah punya kesadaran dan itu mereka merasakan bahwa itu bagian dari ya prestasi mereka gitu. Oke baik, jadi penanganan masalah KBGO anak ini KBGO anak ini juga melibatkan anak-anak yang pastinya juga melibatkan media sosial atau media-media yang biasa dipakai anak gitu ya Bu ya? Betul, karena ya kita juga harus paham, anak itu punya usia perkembangan yang sesuai usianya masing-masing. Jadi ada anak yang sampai usia 12 tahun, dia attach ke orang tua dan dia percaya apa semua yang dikatakan oleh orang tua dan gurunya. Nah ini jadi kita pendekatannya ke orang tua muda dengan anak-anak 12 tahun ke bawah dan guru-guru di tingkat PAUD sampai SD. Nah begitu dia SMP, itu bisa jadi peran guru itu sedikit bergeser karena mereka lebih percaya dengan teman sebayanya. Ditambah lagi tidak semua guru kan Mbak Lea, mereka juga ahli gitu, ada yang banyak juga yang gaptek gitu. Nah dia lebih lihat temannya lebih ahli, nah dia lebih percaya teman sebaya pada saat usia dia semakin remaja ke atas gitu. Oke baik, Ibu Cipu terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Mbak Lea. Seperti apa selama ini kasus KBGO pada anak direspon? Sudahkah semua stakeholder menganggap penting persoalan ini? Dan bagaimana semestinya masing-masing bersikap? Kita bahas ya bareng pendiri Yayasan Sejiwa Diena Haryana. Yayasan Sejiwa selama ini menaruh perhatian nih pada isu KBGO dan kerap melakukan literasi kepada masyarakat. Bu, pertama ini kan di Hari Anak Nasional gitu ya Bu ya. Gimana sih Ibu melihat persoalan KBGO pada anak? Udah mendapatkan perhatian belum Bu atau penanganan segera? Kalau dari sisi kami kan punya helpline ya, namanya Helpline Sejiwa Bersamamu, di mana kami memiliki 34 psikolog yang bekerja secara voluntary ya, dan mereka adalah alumni psikologi Gajah Mada gitu, dan kami membangun dukungan psikologis awal ya bagi korban-korban apapun yang terkait dengan isu perempuan, anak, keluarga gitu. Dan KBGO ini termasuk salah satu juga kan yang melaporkan kasus-kasus yang dihadapi oleh anak maupun para perempuan itu.
Begitu Mbak. Oke, Bu, ini kan KBGO pada anak ini kan angkanya tertinggi kedua ya Bu ya nih. Menurut Ibu itu perlindungan dan penanggulangan dari pemerintahnya ini sebenarnya sudah cukup memadai belum sih Bu? Sebenarnya kalau aturan-aturan kan ada ya Mbak ya, terkait perlindungan anak ya dari segala macam violence, segala macam kekerasan, juga terhadap perempuan juga ada aturan-aturannya. Nah, aturan itu ada, tetapi barangkali sanksi-sanksi untuk para pelaku itu barangkali perlu dibuat lebih menggigit ya, kalau memang pelaku harus dijeblosin penjara ya penjeblosin gitu kan. Nah kadang-kadang kan ini kalau jadi isu besar ya muncul di media begitu baru kadang-kadang itu ditangani dengan cepat dan fair gitu. Yeah. Tapi kan seringkali kalau tidak terblow up begitu, seringkali kan jalan damai. Begitu kan? Nah, ketika jalan damai ini terjadi, maka anak-anak ini atau para pelakunya ya akan merasa ya udah kemarin oke kok cuman jalan damai aja. Jadi efek jerahnya menurut aku belum cukup gitu ketika itu dilakukan dengan jalan damai tadi. Dan itu barangkali yang paling gampang ya gitu. So, menurut aku juga barangkali pihak-pihak yang harus menangani ya, misalnya contohnya kepolisian gitu ya. Itu kan kudu memiliki perspektif anak dan perempuan. Dan hak-hak anak, hak-hak perempuan, perlindungan kepada mereka itu ya perspektif itu perlu lebih dikuatkan lagi begitu. Sehingga ketika menangani isu-isu seperti ini lebih berpihak gitu loh kepada anak dan perempuan dan menimbulkan efek jerah gitu kepada pelaku. Itu sih Mbak menurut aku. Dan menurut aku juga perlu woro-woro dari wartawan terus nih terkait isu ini gitu kan. Dan mungkin pertanyaannya apakah gaung dari isu-isu itu sudah cukup atau belum gitu. Kadang-kadang kita ngedrop itu oke, ada peristiwa disampaikan tapi tidak cukup diikuti sampai tuntasnya masalah itu. Kadang-kadang itu juga terjadi. Jadi banyak pihak sih Mbak yang perlu lebih menyadari ya. Mungkin dari pihak polisi butuh perspektif yang lebih kuat dan lebih adil kepada korban gitu kan. Sanksi yang diberikan apakah cukup adil gitu ya. Dan menimbulkan efek jerah kepada si pelaku itu. Nah, dan yang berikutnya lagi apakah ya teman-teman wartawan itu salah satu pihak dan juga kami-kami yang bekerja di lapangan juga barangkali kita juga belum cukup greget gitu loh Mbak karena kan kita juga semua terbatas ya. Jadi honestly kasusnya banyak tapi kita semua belum cukup Mbak, termasuk kami juga kita udah menyediakan helpline ya, tapi kadang-kadang juga terjadi Mbak orang-orang yang sudah menyampaikan kasus begitu ya, terus belum tuntas kasusnya dia sudah kayaknya ya udahlah gitu. Ya udahlah, padahal masih bisa kita bantu untuk lebih sembuh lagi gitu. Nah, yang kayak gitu kan ya what can we do? Jadi mungkin dari korban sendiri juga butuh kayak perjuangan mereka gitu loh sampai tuntas trauma mereka ya, dan juga kalau memang ini perlu diungkit gitu sehingga dia mendapatkan keadilan yang diinginkan, aku rasa nih butuh perjuangan. Nah, mungkin hal yang perlu kita ini kan adalah ketika mereka mengalami kekerasan seperti itu kan memang kayak ada rasa aduh gue setiap kali menghadapi orang-orang yang mau menyidik itu kan menceritakan lagi membuka luka gitu kan Pak. Nah itu kan mengungkit luka itu sendiri. Nah itu juga salah satu yang memang membuat isu ini sendiri agak susah gitu loh untuk ditangani secara tuntas gitu. Banyak faktornya ya Bu. Tapi kalau misalnya ada tanggapan gitu ya Bu, kalau permasalahan KBGO ini belum urgent gitu, atau mungkin ada yang menyelesaikan persoalan ini dengan di drop out gitu korbannya dengan alasan mungkin mencoreng nama baik atau harus melindungi dan membina, itu seperti apa Bu? Sangat bisa Mbak, sangat mungkin karena memang kan mungkin sekarang lebih baik ya, masih ada korban kok yang mau berjuang gitu loh demi supaya kedepannya itu tidak terjadi lagi gitu kan. Nah ada yang seperti itu, tapi kesadaran untuk sampai sejauh itu kan aduh berapa persen gitu ya, mungkin kecil sekali. Nah juga jangan lupa kalau ini terjadi pada anak-anak,
apakah para orang tua itu bersedia anaknya dibuka gitu loh kasus ini ya, sehingga mencoreng aib ya, dan juga nama anaknya kan sangat buruk gitu loh Mbak. Nah ini menjadi faktor gitu loh sebagai tantangan. Nah ketika ini semua kita dihadapi dengan angka yang tinggi itu, semua faktor yang aku sebutkan tadi jadi masalah sih sebetulnya. Nah jadi yang mungkin paling bisa dilakukan adalah terus-menerus kita sosialisasikan pemahaman ya, bahwa kita perlu melindungi diri kita nih dimanapun berada, kemungkinan apa yang bisa terjadi pada kita, dan solusinya apa nih untuk aku menolong diriku gitu kan. Nah contohnya kan kalau kepada komunitas-komunitas yang sejiwa layani, kita selalu sampaikan, hey lu punya nih, ini adalah milik kita bersama nih, helpline ini kamu nggak perlu bayar kok gitu ya, dan ini kamu bisa cepat mendapatkan pertolongan pertama gitu. Nah dari situ kan para psikolog kami kan tahu bagaimana menangani ini dengan baik ya, dan kalau perlu diacu kemana begitu kan mereka juga kita sudah banyak bahas bersama. Kalau butuh lawyer atau apalah ya yang perlu ditingkatkan, kita juga bisa gitu loh berikan acuan-acuan itu. Kayak gitu Mbak. Nah jadi ada fasilitas ya. Nah tapi juga bagaimana nih mempromosikan fasilitas ini, bagaimana akses ini didapat oleh masyarakat, karena banyak loh helpline ini, kementerian punya, BKKBN aku rasa juga punya, KPAI punya, Sejiwa punya, Pulih punya, Komnas Anak punya, dan sebagainya. Nah, apakah ini sudah cukup atau belum gitu diakses oleh mereka? Kembali kepada anaknya mau atau tidak, lingkungan dia mendukung itu atau tidak, atau tadi ya sudahlah segera diatasi dalam keluarga itu dan biar cepet gitu, nggak menimbulkan aib gitu ya Mbak ya. Jadi pintas begitu, jalan pintas itu yang kadang-kadang paling mudah gitu, tapi tidak menyelesaikan masalah itu gitu Mbak. Bu mungkin terakhir gitu ya Bu ya, ini gimana sih mestinya kerja pemerintah, aparat, sekolah, dan masyarakat dalam menanggulangi KBGO, dan kenapa permasalahan ini tuh harus dianggap penting gitu untuk mencapai mungkin Indonesia yang maju? Iya, gini Mbak, sebetulnya banyak hal ya yang bisa pertama kali ada pendidikan ya. Jadi bagaimana memberikan gambaran-gambaran kepada anak-anak kita, bisa lewat sekolah, bisa lewat kayak organisasi kami ya, bisa lewat media radio kayak Mbak ya. Ini kan Mbak mau melakukan ini, menulis, kemudian barangkali nanti bikin siaran atau apa, aku siap membantu kayak gitu-gitu ya. So ini semua adalah corong-corong untuk membangun kesadaran bahwa kita punya hak untuk menyampaikan ini loh yang terjadi pada aku, dan aku kasusku tuh layak didengar orang lain, jangan sampai terjadi lagi gitu kan. Tapi juga aku bertanggung jawab untuk mencari dukungan supaya aku juga cepat tuntas dan adil, untuk aku pelakunya juga dijerat dengan hukum yang ada, kayak gitu-gitu loh Mbak. Nah ini kan perlu mendapatkan pelatihan Mbak. Iya kan, awareness itu kesadarannya butuh dipacu banget. Nah, jadi ayo sama-sama lewat sekolah, lewat komunitas, lewat tulisan-tulisan, radio, TV, semuanya perlu menyuarakan ini. Dan satu hal, bahwa siapapun itu, anak atau perempuan atau siapapun, lebih mawas diri Mbak. Terutama juga bagaimana kehadiran mereka di ruang digital. Jangan sampai di ruang digital itu kita dapat stalking gitu ya, di stalk oleh para predator itu. Karena kalau kita mungkin memposting hal-hal yang agak genit-genit lah, atau ya mohon maaf kalau bajunya bagaimana, kan kita perlu hati-hati Mbak dengan jejak digital kita. Karena dari situ kita bisa di stalk, atau data pribadi kita barangkali kita umbar di situ. Kita sekolah di mana, rumah kita di mana, nah kemudian orang tua kita siapa, ya hobi semuanya diumbar gitu di situ ya. Maka mudah sekali untuk orang itu mencari tahu siapa kita dan di stalking. Dan you never know, namanya predator anak itu kalau udah turn on gitu Mbak ya, libidonya keluar gitu dan mau mencari anak ini, ya mereka cari jalan gitu kan. Nah ini kan perlu pendidikan gimana supaya anak-anak itu berhati-hati dengan jejak digital dia. Nah ini semua pendidikan yang utama. So dan juga orang tua perlu diingatkan
mengenai bagaimana kehadiran anak-anak di ruang digital itu. Iya. Dimonitor nggak oleh orang tua. Itu kayak penting juga sih. Ini pendidikan pada orang tua juga gitu, Mbak. Oke, berarti bisa dibilang literasi digitalnya ini mesti dipacu, nggak cuma ke anak-anak tapi orang tuanya juga gitu ya Bu ya? Yes, ya. Termasuk sharing, Mbak. Jangan nge-share sembarangan tentang foto-foto anak lah, ya yang ginu-ginu, lucu-lucu dan misalnya nih anak kecil banget pakai pampers. Ya gimana sih, kita mesti proteksi dah. Bayi-bayi pun itu juga bisa gitu, anak-anak di bawah 5 tahun itu kan perlu hati-hati banget tuh Mbak, kita jaga, ya kan? Nah itu kalau sudah orang suka akan stalking nggak Mbak gitu. So makanya sekarang kan juga hati-hati bawa anak-anak kita Mbak, ya Mbak Lia segala hati-hati kalau udah punya anak ya, ke mall-mall segala udah nggak bisa lagi Mbak sembarangan nggak lihat anak kita gitu. Itu sih Mbak. Jadi itu pendidikan Mbak, sehingga kita hati-hati waspada baik di dunia nyata maupun di ruang daring itu. Sharing hati-hati banget. Sharing Mbak tahu kan? Iya, berbagi tahu. konten-konten. Oke. Iya, nge-share foto, video dan segala macamnya gitu ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bu. Sama, selamat sore. Monggo. Presiden petahana Joe Biden resmi menyatakan dirinya mundur dari persaingan pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Lewat media sosialnya, Biden mengatakan dirinya mundur demi kepentingan partai dan negaranya. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasihnya kepada masyarakat AS lantaran semasa kepemimpinannya, Biden mengklaim berhasil membawa beberapa kemajuan, khususnya di sektor ekonomi. Biden juga mendukung Kamala Harris menggantikan posisinya menjadi capres di kontestasi Pilpres 2024. Menanggapi ini, Wakil Presiden Kamala Harris merasa terhormat akan dukungan Biden. Dia juga berjanji akan berjuang sebagai calon presiden kalau ditunjuk sebagai pengganti Biden dan mengalahkan Trump. Di Tiongkok ada tren baru, di mana hewan peliharaan atau anabul disekolahkan di taman kanak-kanak. Pelayanan yang ditawarkan seperti mengajarkan keterampilan sosial, termasuk interaksi kelompok, berjabat tangan, dan berpura-pura mati. Selain itu, kelas ini juga melatih anabul untuk mengangguk, menggelengkan kepala, membungkuk, membunyikan bel, menutup pintu, mengambil sandal, dan mainan. Mereka juga diajarkan merangkak dan menangkap frisbee atau cakram terbang. Biaya sekolah anabul berkisar 11.000 yuan atau sekitar 24,5 juta rupiah per 30 hari. Girl band asal Korea Selatan Blackpink dikabarkan akan comeback di 2025. Ini diungkapkan pendiri YG Entertainment Yang Hyun-suk saat mengungkap rencana-rencananya di 2025. Tak hanya itu, Blackpink juga akan memulai tur dunia mereka. Saat ini, keempat member Blackpink memang sudah tidak bernaung di agensi YG Entertainment. Bahkan Jisoo, Jennie, dan Lisa mendirikan agensinya masing-masing untuk proyek solonya. Namun baik Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa sepakat mempertahankan Blackpink di YG Entertainment. Blackpink terakhir comeback pada September 2022 dan tur bertajuk Born Pink World Tour berlangsung sampai 17 September 2023. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Solo, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo bakal mengadakan uji coba program makan siang bergizi gratis pada 25 Juli 2024. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dian Rineta, mengungkap program di 25 Juli adalah sesi pertama yang dilaksanakan dan khusus menyasar siswa sekolah dasar. Setidaknya ada 3 sekolah dasar yang dijadikan lokasi uji coba. Uji coba lainnya rencananya akan dilakukan untuk siswa SD dan SMP. Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan uji coba sesi kedua dilakukan. Sedangkan anggarannya, Dian Rineta mengatakan bukan dari APBD Solo, melainkan langsung dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Selanjutnya ke Medan, Sumatera Utara. 45 remaja ditangkap Polsek Medan Labuhan, Sumatera Utara lantaran diduga anggota geng motor. Penangkapan dilakukan anggota kepolisian saat remaja-remaja ini hendak melakukan tawuran. Kapolsek Medan Labuhan Kompol PS Simbolon mengungkap penangkapan remaja ini sebagai tindak lanjut laporan adanya sekelompok anak yang hendak tawuran. Polisi menangkap remaja berusia belasan tahun ini dibantu kepala lingkungan dan pihak kecamatan. 45 remaja berusia 15 hingga 19 tahun ini ditangkap di Jalan Kebun Rambung. Beberapa alat bukti yang diamankan adalah 14 unit sepeda motor dan 7 senjata tajam, 4 anak panah dan 1 busur. Terakhir ke Jayapura, Papua.
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Jokowi menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Jayapura, Papua. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M. Yusuf Permana mengatakan, peringatan Hari Anak dilakukan di Istora Papua Bangkit hari ini 23 Juli 2024. Tema peringatan Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Papua terpilih sebagai lokasi pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional agar kemeriahan HAN mampu dirasakan oleh anak-anak di daerah terpencil dan terluar. Presiden Joko Widodo juga dikatakan memberikan perhatian khusus pada anak-anak di Papua dan menyarankan lokasi perayaan HAN 2024 di Jayapura. Sebelumnya, dalam rangka mendukung perayaan Hari Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menyelenggarakan Festival Anak Usia Dini pada 22 Juli 2024 di Gor Cendrawasih, Bayangkara, Distrik Jayapura Utara, Papua. Kegiatan ini berfokus pada kebahagiaan anak-anak saat berolahraga sambil menanamkan pentingnya aktivitas fisik untuk perkembangan mental anak. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Sebelum saya tutup perjumpaan kita hari ini, bantu kami untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending bareng Lea Baneza, dan jangan lupa nih untuk terus mendengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye, selamat Hari Anak. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.